Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan harian kita pada hari ini diambil dari Yeremia pasal yang ke-12. Judul renungannya adalah menghancurkan untuk membangun. Alih-alih memberi uang jaminan untuk menebus anaknya, seorang ayah mendukung tindakan polisi yang menangkap dan memenjarakannya. Bukan karena sang ayah membenci anaknya, sebaliknya sang ayah sangat mengasihani anaknya. Karena kasihnya, sang ayah ingin anaknya bertanggung jawab atas perbuatannya, serta bertobat dari kebiasaannya mencuri dan mencopet. Ketika Yeremia meminta Allah menghukum dengan berat umat yang meninggalkannya, Allah melakukannya. Apa motivasinya? Bukankah Allah Maha Pengampun dan penuh kasih? Mungkinkah Allah lebih mengasihi Yeremia lantas mengabaikan umatnya yang lain? Tidak demikian. Oleh karena kasihnya itulah Allah memberikan penghukuman pada umatnya yang tidak setia. Hukuman yang diberikannya itu tidak didasari kebencian untuk membinasakan, melainkan didikan untuk mengajak umat bertobat. Terbukti Allah pun menyayangi tetangga Israel yang jahat. Allah memberi kesempatan pada mereka untuk bertobat dan memperoleh keselamatan di dalam Dia jika mereka mau mendengarkannya. Terlebih lagi pada umat pilihannya. Disiplin ilahi bukan berarti Ia tidak memberkati. Pergumulan yang sering kita sebut sebagai penghukuman bukan karena Dia ingin membinasakan. Ketika hal itu terjadi, ingatlah bahwa Tuhan tidak sedang menghancurkan kita, melainkan dosa-dosa kita. Sebab tidaklah mungkin Dia membangun kita menjadi bejanya di atas dosa dan pelanggaran kita. Kita adalah buah hatinya. Dia membangun kita untuk menjadi alat anugerahnya, bukan sebaliknya. Seperti tukang merobohkan bangunan lama sebelum mendirikan yang baru, demikian Allah menghancurkan dosa untuk membangun umatnya. Oke, sekarang kita akan membaca Yeremia pasal yang ke-12. Engkau memang benar ya Tuhan. Bila mana aku berbantah dengan engkau. Tetapi aku mau berbicara dengan engkau tentang keadilan. Mengapa mujur hidup orang fasik? Sentosa semua orang yang berlaku tidak setia. Engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Ya Tuhan, engkau mengenal aku, engkau melihat aku, dan engkau menguji bagaimana hatiku terhadap engkau. Tariklah mereka keluar, seperti domba-domba sembelian, dan khususkanlah mereka untuk hari penyembelian. Berapa lama lagi negeri ini menjadi kering? Rumput di segenap padang menjadi layu. Karena kejahatan penduduknya, binatang-binatang dan burung-burung habis lenyap. Sebab mereka telah mengira ia tidak akan melihat tingkah langkah kita. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki, engkau telah dilelahkan. Bagaimana engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang engkau perbuat di hutan belukar di sungai Yordan? Sebab saudara-saudaramu dan kaum keluargamu mereka sendiri telah berbuat khianat terhadap engkau. Mereka juga bersama-sama di belakangmu. Janganlah percaya kepada mereka, sekalipun mereka berkata manis kepadamu. Aku telah meninggalkan kediamanku, telah membuang negeri milikku, aku telah menyerahkan buah hatiku ke dalam tangan musuhnya. Negeri milikku sudah menjadi seperti singa di hutan bagiku. Ia mengeraskan suaranya menentang aku. Sebab itu aku membencinya. Negeri milikku sudah menjadi seperti burung belang bagiku. Burung-burung buas mengerumuninya. Ayo, kumpulkanlah segala binatang di padang. Bawalah untuk menghabiskannya. Banyak gembala telah merusakkan kebun anggurku, memijak-mijak tanahku, dan membuat tanah kedambaanmu menjadi padang gurun yang sunyi sepi. Ya, mereka telah membuatnya sunyi sepi. Sunyi sepi tanah itu berkabung di hadapanku. Sunyi sekarang segenap negeri itu. Tetapi tidak ada orang yang memperhatikannya. Para peminasa telah datang melintasi segala bukit gundul di padang gurun. Sebab pedang Tuhan mengamuk makan dari ujung negeri yang satu ke ujung negeri yang lain. Tidak ada damai bagi segala yang hidup. Mereka telah menabur gandum, tetapi yang dituai adalah semak duri. Mereka telah bersusah payah, tetapi usaha mereka tidak berguna. Mereka malu karena hasil yang diperoleh mereka akibat dari murka Tuhan yang menyala-nyala. Beginilah firman Tuhan mengenai sekalian tetanggaku,
yang jahat yang telah mengusik negeri yang telah kuberikan sebagai milik pusaka kepada umatku Israel. Bahwasanya aku akan mencabut mereka dari tanah mereka, dan aku mencabut kaum Yehuda dari tengah-tengah mereka. Tetapi aku mencabut mereka, maka aku akan menyayangi mereka kembali. Aku akan mengembalikan mereka masing-masing ke milik pusakanya dan masing-masing ke negerinya. Dan jika mereka sungguh-sungguh belajar cara hidup umatku, sehingga bersumpah demi aku, demi Tuhanku yang hidup, seperti tadinya mereka mengajar umatku untuk bersumpah demi Baal, maka mereka akan dibangun di tengah-tengah umatku. Tetapi jika mereka tidak mau mendengarkan, maka aku akan sungguh-sungguh mencabut dan membinasakan bangsa yang demikian. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 1 bicara tentang kedaulatan Allah. Ya. Yeremia mengatakan, engkau Yahweh, itu memang benar. Tidak ada yang salah. Yeremia mengatakan, aku tidak berbantah kepada engkau. Maksudnya tidak akan mau melawan daripada Tuhan. Tetapi ada yang mau dibicarakan Yeremia, yaitu apa? Yeremia ini mempertanyakan, kalau Tuhan itu adil, mengapa kok dia itu melihat orang-orang yang fasik itu hidupnya tuh mujur. Orang-orang fasik itu hidupnya sentosa. Padahal mereka tuh tidak berlaku setia. Nah, jadi Yeremia itu masih tidak mengerti dengan apa yang terjadi di hadapannya. Bukankah terkadang kita melihat hal yang demikian ya? Kita melihat banyak orang yang tidak setia kepada Tuhan. Banyak orang yang tidak peduli Tuhan ngomong apa, nggak kegubris. Banyak orang yang ke gereja juga tidak, percaya Yesus juga tidak. Tapi suksesnya luar biasa. Nah, terus kadang-kadang situasi ini membuat kita tuh iri. Kenapa? Kok kaum orang-orang yang benar-benar cinta Tuhan, setiap minggu beribadah ke gereja, atau ada kegiatan rohani, aktivitas ya memang sebelum COVID ya, itu terus-menerus aktif. Atau kalau sesudah COVID ya mungkin ada webinar-webinar atau seminar-seminar. Semuanya tuh mengikuti secara online, aktif. Tapi mengapa? Mengapa? Kok kehidupan secara manusia, kok rasanya lebih enak, lebih sejahtera orang sing fasik ya? Orang yang selintat-selintut, yang tipu kanan, tipu kiri. Kok kelihatannya lebih sukses? Why this happen? Nah, masih mengundang pertanyaan ya. Nanti ya, sabar. Ayat kedua. Ayat kedua dikatakan gini ya. Ini judul slide-nya tuh hubungan palsu. Maksudnya apa hubungan palsu? Maksudnya begini ya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang munafik. Ternyata kalau kita baca lebih lanjut, orang-orang yang dimaksud sama Yeremia ini adalah orang-orang yang ngakunya percaya loh. Lihat ya. Memang selalu engkau di mulut mereka. Jadi cuma di mulut tok. Tetapi jauh dari hati mereka. Jadi keberadaan Tuhan itu cuma klise di mulut saja. Itulah sebabnya saya judulnya ini hubungan palsu. Artinya apa? Mereka berbicara Tuhan, Tuhan. Tetapi there is no relationship with God at all. Tidak ada hubungannya dengan Tuhan sama sekali. Jadi mereka tuh hanya pemakai kata Tuhan. Misalnya gini ya, ada pembicaraan. Wah, sekarang sukses ya, kaya ya, luar biasa. Oke, terima kasih. Terus itu secara klise. Ya ini memang berkat Tuhan, gitu ya. Tetapi kalau ditanya lebih dalam, kalau diselidiki lebih dalam, benarkah di dalam bisnisnya dia mengandalkan Tuhan? Benarkah di dalam pengambilan keputusan, every decision making, itu Tuhan terjadi? Dia menggunakan lututnya untuk berdoa kepada Tuhan. Apakah benar seperti itu? Terkadang tidak. Jadi kalimat kata klise tuh, oh ya ini karena berkat dari Tuhan. Itu cuma di mulut saja. Tetapi tidak dihidupi prinsip seperti itu. Nah, inilah yang diprotes oleh Yeremia. Mengapa Tuhan membiarkan itu terjadi? Kalau Tuhan itu sudah tahu. Karena memang Tuhan Maha tahu kan? Oke, lanjut.
keadilan yang didambakan. Nah, Yeremia ini mengharapkan gini loh. Tariklah mereka keluar seperti domba-domba sembelihan dan khususkanlah mereka untuk hari penyembelihan. Yeremia ini menuntut hukuman bagi orang-orang fasik. Yeremia matanya sudah tidak tahan melihat kenapa orang-orang fasik seolah-olah quote unquote dibiarkan hidup dengan nyaman. Ayat 4. Sampai Yeremia ini memberikan bukti-bukti, gitu ya. Berapa lama lagi negeri ini kering? Rumput di sana padang layu. Karena kejahatan penduduknya, binatang-binatang dan burung habis lenyap. Sebab mereka telah mengira ia tidak akan melihat tingkah langkah kita. Ini aneh ya orang kayak gini ya. Kalau kita lihat ya di ayat 2 tadi ngomong, engkau selalu di mulut mereka. Seolah-olah percaya Tuhan ya. Tetapi inilah sebenarnya yang ada di dalam pemikiran orang-orang tersebut. Mereka itu mendinai, yaitu menyangkal bahwa Allah itu interfere, turut campur dalam setiap langkah kita. Ini adalah sebenarnya yang terjadi. Dari hati mereka yang terdalam, itu mereka tuh tidak pengen Tuhan itu turut campur. Jadi Yeremia sudah tidak tahan ya melihat perilaku orang fasik ya, yang merusak alam demi keuntungan pribadi mereka sendiri. Dan mereka memiliki filosofi bahwa Allah itu tidak lihat perilaku mereka, tidak usah peduli. Tidak pernah peduli. Karena apa? Toh sampai saat ini gua nyaman-nyaman saja tuh. Nah, ini kan ayat 1-4 ini doa Yeremia protes kepada Tuhan gitu ya. Ayat kelima dan seterusnya itu adalah jawaban Tuhan atas doa Yeremia. Mau tahu jawabannya seperti apa? Mari kita lihat. Pertama dijawab dengan ilustrasi ya. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki, engkau telah dilelahkan, bagaimana engkau tidak berpacu melawan kuda? Pesannya sederhana ya. Jika hidup kita yang sekarang kita jalani ini mungkin hanya seperti berlari dengan orang berjalan kaki. Harusnya kan effortless ya. Tidak terlalu mengeluarkan usaha berlari dengan orang berjalan. Tapi itu saja, yang effortless itu, engkau sudah lelah. Bagaimana mungkin dengan nanti engkau tidak berpacu melawan kuda? Untuk suatu kehidupan yang lebih menantang, lebih power and speed metal gitu ya. Yang lebih ritmenya, temponya tuh lebih cepat lagi. Gimana? Kalau kayak gini aja sudah komplain. Maksudnya apa sih? Maksudnya begini ya. Nanti yang diharapkan Yeremia, yang dilihat Yeremia yang katanya wah ini nyaman-nyaman saja begini gitu. Nanti akan turning. Berputar 180 derajat. Jangan berputar 360 derajat, yang balik lagi lah. Ya, seolah-olah tidak ada perubahan. Ini berputar 180 derajat. Jadi benar-benar bertolak belakang satu dengan yang lain. Bertolak belakangnya seperti apa nanti. Jadi mungkin sekarang seolah-olah berlari dengan orang berjalan. Tapi nanti bangsa Israel akan mengalami yang namanya berlari dengan berpacu melawan kuda. Mungkin saat ini kelihatannya keadaannya biasa-biasa. Hidup di negeri yang damai. Tapi suatu saat nanti ada waktunya Tuhan akan membuat bangsa Israel hidup di hutan yang belukar. Oke, kapan waktunya? Nanti ya, kita lihat ayatnya ya. Nah ini ayat 7 dikatakan Tuhan itu tidak tinggal diam. Aku telah meninggalkan kediamanku, telah membuangkan negeri milikku. Aku telah menyerahkan buah hatiku, maksudnya Israel, ke dalam tangan musuhnya. Nah ini, jadi Tuhan itu tidak buta terhadap perilaku daripada orang-orang yang dikomplain oleh Yeremia. Orang-orang fasik yang dikomplain oleh Yeremia. Tidak buta. Tuhan tahu. Nah, terus apa? Yang problematiknya apa? Nah, problematiknya adalah Yeremia itu menuntut, kok kelihatannya Tuhan tidak action. Ya memang belum waktunya. Nah, itu seringkali yang terjadi dalam hidup kita. Kita lihat ada kefasikan terjadi, kita cepat, waduh, biarlah orang itu dihukum langsung. Nah, masalahnya waktu Tuhan bukan waktu kita gitu ya.
Tuhan tahu yang terbaik. Fakta bahwa orang itu memang belum dihukum. Memang yang paling baik itu dihukumi nanti. For some reason. Untuk alasan-alasan tertentu. Ya. Jadi, bangsa Israel itu akan menanggung segala kefasikan mereka. Nah, kalau kita lihat dalam sejarah, nanti yang Israel Utara dibuang ke Asyur, Israel Selatan dibuang ke Babel. Jadi dua-duanya ini nanti, baik Israel Utara maupun Israel Selatan, akan mengalami yang namanya pembuangan. Jadi meninggalkan negeri tanah perjanjian itu, pergi hidup di negerinya orang sebagai budak. Nah, ayat 8, 9, dan 10 ini aktivitas destruktif yang mengerikan. Ya. Jadi tidak salah kalau Tuhan itu, ini ya, menyerahkan buah hatiku ke dalam tangan musuhnya, tidak salah. Kenapa? Karena sudah dikasihi negeri Kanaan, tapi gak dipelihara. Gitu loh. Contoh ya, negeri milikku sudah menjadi seperti singa di hutan bagiku. Dia mengeraskan suaranya menentang aku, sebab itu aku membencinya. Berarti apa? Menolak otoritas daripada Tuhan. Karena apa? Mengeraskan suaranya menentang aku. Berarti tidak menurut Tuhan. 9. Negeri milikku sudah menjadi seperti burung belang bagiku. Burung-burung buas mengerumuninya. Ayo kumpulkanlah segala binatang di padang dan bawalah untuk menghabiskannya. Jadi ini adalah sifat greedy, rakus. Ya. Jadi mengerumuninya, menghabiskan, ini adalah tindakan-tindakan yang konsumtif. Yang mungkin tindakan konsumtif ini, mengapa kok dipandang berdosa? Karena mungkin mengkonsumsi sesuatu yang bukan menjadi haknya. Kan ini orang fasik ceritanya. Jadi menikmati sesuatu yang bukan haknya. Dengan cara membuat orang lain menderita. Wah ini repot ini orang-orang kayak gini nih. 10. Banyak gembala telah merusakkan kebun anggurku, memijak-mijak tanahku, dan membuat tanah kedamaianku menjadi padang gurun yang sunyi. Nah ini maksudnya apa? Ini peringatan bagi orang-orang yang memiliki jabatan. Memiliki status tertentu, entah dalam perusahaan, dalam kampung, dalam keluarga, dalam gereja, dalam apapun lah. Tetapi orang ini tidak menjalankan tanggung jawabnya itu sesuai dengan jabatannya. Ini kan ini, banyak gembala telah merusakkan kebun. Loh, lah apa tuh ya gembala merusakkan kebun ya? Ya karena kemungkinan apa? Ya dia ini tidak menjaga kawanan ternaknya dengan baik, kemudian rusak kebun anggur. Kan ini gembala ini apa tidak lihat apa kalau kawanan ternaknya bagian gitu tuh masuk kebun anggurnya orang atau gimana gitu ya. Memang ini bisa berarti figuratif. Tetapi kalau diartikan hurufiah pun ini menunjukkan apa? Ketidakpedulian dari seorang yang memiliki kuasa tertentu terhadap apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Jadi ini saya golongkan aktivitas destruktif yang mengerikan ya. Ada 3 ya. Jadi ada orang yang tidak mau mendengar suara Tuhan lagi, menentangnya. Ada orang yang tindakan konsumtif dengan merugikan keberadaan orang lain. Hak orang lain maksudnya. Yang 10 adalah sudah dikasih tanggung jawab tapi tidak mau menjalankan. Nah, ini repot. Nah, terus Tuhan beraksi menentang kefasikan. Ayat 12, para pembinasa telah datang. Nah, ini ya mulai orang-orang musuh-musuhnya datang. Ini kan yang dinubuatkan musuh-musuh bangsa Israel tadi ya, kalau kita lihat baca dia. Sebab pedang Tuhan tuh ngamuk makan dari ujung negeri yang satu ke ujung yang lain. Maka terkadang kita tidak berhasil. Mengapa terkadang kita tidak berhasil dalam segala sesuatu yang kita lakukan? Pertama, Tuhan itu memang sedang uji kita. Apakah kita tetap beriman kepada Tuhan ketika masalah datang? Jadi, kenapa kok kita tidak berhasil? Karena memang ada hal tertentu yang memang Tuhan izinkan untuk menguji kita. Orang ini kalau misalkan dikasih ujian kayak gini, masalah kayak gini, orang itu datang berdoa kepada Tuhan, ya apa enggak? Nah, tapi yang kedua, itulah yang digambarkan di ayat yang 12 dan 13 ini, yaitu apa? Mengapa orang tidak berhasil? Ini kan tidak berhasil ya, dihukum. Karena tidak berhasil apa? Ini loh, 13 loh. Mereka menabur gandum, tapi yang dituai adalah apa? Semak duri. Menabur gandum, harapannya yang tuai kan gandum dah ya. Masa yang dapatnya semak duri? Kalau durian tidak apa-apa gitu ya. Ini semak duri. Mereka telah bersusah payah, tetapi usaha mereka tidak berguna.
Mereka malu karena hasil yang diperolehnya akibat dari murka Tuhan yang menyala-nyala. Jadi ini menceritakan hal yang kedua. Mengapa terkadang kita tidak berhasil? Karena apa? Dalam kehidupan kita ada dosa yang belum dibereskan. Sehingga kalau tidak dibereskan, maka dosa itu jadi penghalang bagi kita untuk menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Nah, ini dosa-dosanya apa sih? Kok nabur gandum tapi yang dituai semaduri? Yo ini loh dosa-dosa yang aktivitas destruktif ini. Nggak tahu apakah Anda melakukan hal-hal yang setara dengan ini. Nggak mau mendengar suara Tuhan, melakukan tindakan-tindakan yang konsumtif dengan cara merugikan orang lain atau merampas hak orang lain, nggak peduli terhadap orang lain, pokoknya gua menikmatilah, hedonis sekali. Atau yang ketiga, tidak mau menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peran yang sudah dipercayakan kepadamu. Ada 3 ini, aktivitas destruktif yang mengerikan ini. Nah, inilah yang membuat nabur gandum, nuai semak duri. Oke? Nah, sekarang kita lihat firman Tuhan ngomong ayat 14 ya. Mengenai sekalian tetanggaku yang jahat yang telah mengusik negeri yang telah kuberikan sebagai milik pusaka kepadaku Israel. Bahwasanya aku akan mencabut mereka dari tanah mereka dan aku akan mencabut kaum Yehuda dari tengah-tengah mereka. Ya memang sejarah mencatat sih ya. Bahwa Babel kan nanti kalahkan daripada Israel. Itu dikalahkan oleh Persia. Jadi bangsa yang jadi musuh itu memang dicabut. Di bawah kekuasaan Raja Cyrus yang agung, yang mengutus Jenderal Darius, yang kemudian memerintah di sana selama 2 tahun. Nah, saudara kalau ingin tahu sejarah Persia, saya sudah pernah mengunggahnya gitu ya di YouTube. Jadi saudara bisa lihat. Nanti coba saya nanti taruh di description box gitu ya. Jadi ada satu bahan renungan khusus untuk membahas sejarah media Persia, nama raja-rajanya siapa, khusus gitu ya, dibuat seperti itu supaya kita pada waktu membaca Alkitab tuh bisa mengerti. Sebenarnya saat ini baca Darius apa sih? Soalnya saudara tidak pernah tahu tuh kalau Darius itu 2 orang. Hahaha, ya kan? Saudara kalau nanti lihat renungan yang khusus bahas tentang sejarah Persia dan Babilonia, itu akan saudara mengetahui. Nanti akan lebih ngerti. Oke? Berikutnya ayat 15. Tetapi setelah aku mencabut mereka, aku akan menyayangi mereka kembali. Jadi memang, mengapa kok Tuhan membuang daripada bangsa Israel? Ya supaya sesuai dengan artikel renungan tadi yang kita baca. Tujuannya itu mendidik. Kenapa kok ayat tadi itu kok tega-teganya melihat anaknya di penjara gara-gara mencuri dan mencopet? Ben kapok, gitu ya, supaya jerah, gitu ya, supaya tahu rasa itu. Kalau ayah itu tidak pernah mendidik anaknya mencuri, fakta mencuri tanggungan sendiri, supaya Anda tahu segala perbuatan yang merugikan orang lain itu tidak mengenakan, gitu ceritanya. Ya, jadi jangan sampai mau menang sendiri, mau curi, mau nikmati berkat orang lain, tapi tidak mau usaha. Model apa itu? Nah, jadi Tuhan itu mengembalikan bangsa Israel ke negerinya. Kalau kita baca nanti di dalam zamannya Esra dan Nehemia, itu akan kembali ke Yerusalem. Ini menunjukkan bahwa Tuhan yang kita percaya itu menepati janjinya loh. Karena apa? Ini kan ada tanahnya miliknya Israel, Tuhan sudah berikan sebagai tanah perjanjian, maka Tuhan akan menepati janjinya. Orang-orang mungkin pada waktu zaman-zaman masa pembuangan ya, tahun berapa ya itu ya? Tahun 600, 500 sebelum Masehi. Mungkin akan berpikir, tuh, katanya Tuhan itu tanah perjanjian ya. Tapi mengapa ya, kok kita sekarang ada di Babel? Mengapa ya sekarang kita kok ada di Persia? Seperti di Esther itu ada di Persia. Konon kabarnya katanya kuburannya Esther itu ada di Iran gitu ya, di Persia itu sekarang ya. Kalau di Alkitab itu namanya Elam. Nah, Elam itu Iran modern ya. Itu supaya saudara tahu. Nah, kasih terhadap, jadi Allah itu tidak kasih terhadap Israel saja ya. Kasih terhadap musuh Israel. Ini sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa kasihlah samamu manusia, kasihlah musuhmu. Wah, gitu ya. Nah, terhadap musuh ini ada syaratnya juga.
Jika mereka sungguh-sungguh belajar dengan cara hidup umatku, sehingga bersumpah demi namaku, demi Yahweh yang hidup, seperti tadinya mereka mengajarkan umatku untuk bersumpah demi Baal, maka mereka akan dibangun di tengah-tengah umatku. Jadi gini ya, ada orang-orang asing yang berinteraksi dengan orang-orang Israel. Lah orang asing ini tidak mengenal Tuhan. Orang Israel sudah mengenal Tuhan. Lah interaksi ini, ada beberapa di antara mereka yang mau percaya pada Yehova, Yahweh itu sebagai Allah mereka. Nah, pada orang-orang yang demikian, maka Tuhan akan mengasihi. Maka Tuhan akan mengampuni. Ini kita lihat juga ya. Jadi ada sisi positif antara interaksi orang Israel dengan orang yang bukan Israel. Supaya apa? Supaya terjadi semakin penyebaran ini, kepercayaan ini semakin luas. Contoh ya, interaksi Petrus dengan Cornelius yang adalah perwira Romawi yang ditempatkan di Kisah Para Rasul berapa ya? 10 kalau nggak salah ya. 10 atau 19 ya. Kurang lebih kayak itulah. Di Kisah Para Rasul. Cornelius ketemu dengan Petrus. Nah, kemudian yang terjadi adalah Petrusnya ngomong-ngomong, Corneliusnya bertobat. Terus ada juga perwira yang ketemu sama Yesus Kristus itu, yang anaknya, yang hambanya sakit itu, yang dengan sepatah kata saja maka orang itu akan disembuhkan. Ada interaksi antara Yesus dengan perwira itu. Perwira ini bukan orang Yahudi, tapi orang yang percaya pada Tuhan. Dan akhirnya dia juga percaya iman daripada orang ini, perwira ini dipuji oleh Yesus. Jadi memang interaksi antara bangsa yang sudah percaya dengan bangsa yang belum percaya itu akan semakin banyak membuat orang yang belum percaya itu menjadi percaya Tuhan. Aplikasi praktisnya apa dalam dunia ini? Ya, kita seringkali kan berinteraksi, bekerja dengan orang-orang yang memang belum percaya Tuhan. Bahkan ada beberapa di antara mereka yang mungkin ateis, agnostik, skeptis, banyak tis-tis lainnya. Nah, terus tindakan kita apa? Apakah kita tidak mau melayani mereka? Atau membiarkan mereka biar-biarno, agnostik ya biarno, ateis ya biarno. Oh, nasib-nasibnya sendiri loh. Apa kayak gitu? Ataukah kita mau memperhatikan mereka? Setidaknya mungkin menyediakan waktu buat mereka untuk sekedar bincang-bincang, bertukar pikiran. Ya, biarlah itu terjadi dalam kehidupan kita ya. Karena di sekitar Anda sekalian, saya yakin dan percaya, masih banyak yang agnostik, ateis, dan juga yang mungkin masih menganut aliran pluralisme. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kebebalan yang menghancurkan. Tuhan berkata, tetapi jika mereka tidak mau mendengarkan, maka aku akan sungguh-sungguh cabut dan membinasakan bangsa yang demikian. Saudara, dalam sejarah kita tahu ya, memang bangsa Babel dihancurkan oleh bangsa Persia. Bangsa Persia dihancurkan benar-benar oleh bangsa Yunani. Bangsa Yunani dihancurkan oleh bangsa daripada Romawi. Nah, saat itulah zamannya Yesus Kristus. Abad pertama ya. Tuhan tidak pernah main-main dalam memberikan hukuman terhadap para lawannya. Artinya gini ya, kalau Tuhan itu tidak main-main, jangan pernah menganggap enteng setiap perintah yang sudah Tuhan berikan, yang sudah Tuhan, yang Anda tuh sudah mengerti. Jadi apakah selama ini kita sudah meninggalkan dosa-dosa kita? Atau selama ini justru kita main-main dengan dosa-dosa kita? Kalau kita main-main sama dosa-dosa kita, Tuhan ini tidak pernah main-main loh dalam memberikan hukuman. Jadi jangan pernah kita mempermainkan Tuhan di dalam hal dosa ini. Atau jangan-jangan selama ini kita memegang erat dosa-dosa kita. Pegang erat, nah mau melepaskan. Seperti itu? Kalau seperti itu, lepaskanlah. Ya, jadi gini ya. Saya pernah mendengar cerita ya tentang kera. Ya, ada seorang kera, seekor kera ya. Itu dipancing ada gini ya. Ada toples yang lehernya sempit. Nah, toples leher sempit ini di dalamnya itu ada, kalau nggak salah ada pisang kalau nggak salah. Pisang atau apa itu, pokoknya yang sesuai dengan kesenangan kera itu ya. Nah, sekali kera itu memasukkan daripada tangannya ke toples itu, toples leher sempit, maka yang terjadi adalah tangannya itu bisa meraih pisang. Tetapi begitu dia meraih pisang, mau narik tangannya keluar,
Tidak bisa keluar gara-gara ada pisangnya. Nah, yang terjadi adalah apa? Dia terlalu sayang untuk meninggalkan pisang itu. Maka yang terjadi adalah dia kemana-mana bawa toples itu sama pisangnya. Padahal dengan bawa itu saya tanya, pisangnya bisa dimakan enggak? Enggak ya, selak busuk pisangnya. Tapi yang terjadi adalah dia rela menanggung beban itu hanya karena pengen menikmati pisang. Padahal solusinya simpel loh ya. Lepaskan pisang itu. Tarik tanganmu keluar, cari pisang di tempat lain. Karena dia merasa pisang itu hanya ada di tempat itu saja. Nah, dalam kehidupan orang yang berdosa, itu juga gitu. Kadang kita pegang erat-erat dosa, seolah-olah apa? Kenikmatan itu hanya di dosa saja, ngawur. Menikmati itu ada di dalam Tuhan, bukan ada di dalam dosa. Kalau menikmati dalam dosa berarti apa? Kita memang masih orang berdosa yang belum merasakan kasih karunia Tuhan. Tetapi orang yang sudah diselamatkan di dalam nama Yesus Kristus, maka orang itu bisa menikmati keindahannya jalan hidup bersama Tuhan. Oke, janganlah kita seperti kera tadi, lepaskanlah bebanmu, carilah kenikmatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.